Hey pretty baby, am I in your way? Cause you walked out so fast yesterday. No, I don't think you're here to stay. No, I don't think you're Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel Tubun Brotherhood. Wah, ini udah lama banget nih channel Tubun Brotherhood vakum ya. Ya, sekarang kita udah mau mulai lagi dengan narasumber yang luar biasa kali ini. Ini mungkin dari Bang Ireng dulu, bisa kenalan Bang Ireng. Ya, saya Surya, pada dulu sekolah di Tubun. Iya. Itu tahun lulusan 2007 ya tahunnya. Ya lumayan sih kalau kesannya dulu zaman sekolah di kereta kita bener-bener taruhannya itu nyawa untuk bisa sampai ke sekolahan. Untuk ya di kan? kereta pasti nyawa. Mungkin itu Bang bisa lanjut dulu ke samping. Ya, ini juga mungkin yang sering di request nih di kolom-kolom komentar channel Tubun Brotherhood, bisa dikenalin Abang. Ya, gue Endro, angkatan 2007, kelas MO4. Oh, MO4 Bang. Kelas 3-nya di MO4. Iya. Kalau itunya wali kelasnya masih hafal Bang Endro? Bulpa. Wah, nasi uduk absennya. Oke, bisa lanjut nih juga ke Ya, assalamualaikum. Bang Bonar. Nama saya Bonar, lulusan 2008. Oh, Bang Soalnya nggak lulus. Oh, tadi satu angkatan. Satu Bang angkatan. Endro. Saya nggak lulus tahun di Tubun, jadi 2008. Oh. Lanjut ke Bang Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Andin, lulus tahun 2007, jurusan TP4. Basis mana nih Bang Din? Basis 501. 501 berarti sama Bang Bonar ya? Iya, berdua sama Bonar. Mantap. Oke, kita mulai nostalgia di dalam sekolah dulu mungkin. Bisa dari Bang Ireng nih. Bang Ireng, dulu otomotif juga nih berarti? Otomotif MO1. MO1. Wali kelasnya siapa tuh Bang Ireng kalau boleh tahu? Nggak salah wali kelas terakhir itu Pak Suratman. Wah, lu Biasalah Pak yang Suratman tuh. yang sering dicari-cari itulah ya. Famous tuh, paling terkenal tuh Pak Suratman tuh. Kalau nggak salah kewirausahaan atau apa itu? Iya, dulu KWR juga. Iya, dia sama jadi untuk ngurus segala masalah apa dia bisa, semua kan. Guru BP juga masuk deh Iya. kayaknya tuh. Oh. Sama zaman saya juga IPS tuh Bang, dia ngajar Iya. IPS. Oh, Bang Ireng punya pengalaman ini dong, unik nih sama Pak Suratman. Ya unik paling apa ya, dia walaupun galak, Iya. bawa, tapi ada lucunya, kadang suka ngeledek gitu, Ngecengin. Iya. Kadang kita sering diangkat, jadi kayak apa tuh? Diangkat gini Bang. Iya, kita ditenteng belakang itu suruh jalan jongkok, kan kesannya kayak mau digendangin Nah, iya. gitu. Tapi ya dari situ kita kadang banyak pengalaman baik dari Iya. dia, kita diajari ya kan. Di balik sifat jahilnya dia itu ada tujuan tertentu ya, buat Iya. ngedidik juga sih ya Bang, sebenarnya Bang ya. Terus kalau itu Bang, guru praktek mesin waktu itu otomotif itu waktu itu siapa Bang? Kebetulan masih Pak Harsono Nah, waktu itu. Pak Arsono tuh almarhum Bang sekarang Bang. Almarhum ya. Udah almarhum Pak Arsono. Itu juga luar biasa tuh di Tubun. Iya, luar biasa. Didikannya emang kita sekolah Terkenal. killer bener. Apalagi kita kan emang sekolah kepolisian ya. Mungkin Iya. kalau lembek-lembek nggak kepake kali Bang ya. Didikannya yang lebih diutamakan gitu loh. Nah, itu benar-benar. Iya. Lanjut ke Bang Hendro nih, mungkin ada pengalaman juga nih Bang Hendro di dalam sekolah atau dengan guru-guru atau temen, pengalaman apa nih Bang? Ya, pengalamannya apa ya? Pasti yang mau Pak Jupri. Ya, itu kalau Pak Jupri tiap Jumat ya. Kalau nggak sholat Jumat dia ngeraji anak-anak tuh sebaris ditanya-tanya, satu kalau enggak kena hukuman sama dia diludahin sama dia tuh punggungnya. Kalau Pak Jupri alhamdulillah masih panjang umur Bang. Iya, itu pengalaman tuh dia. Bang, Kocak-kocaknya anak-anak paling sering ngeledekin.
guru-guru nyampe ya bosen lah Iya, ngajar, pasti. namanya STM ya kan, STM. cowok semua Apalagi guru-guru honorer ya bang ya, yang Iya. dari UNJ itu pada Bu Suratmi dulu kan masih honorer tuh dia. Itu nyampe bosen tuh sama kelas kita. Gara-gara dia sibuk nerangin, kita pada cuek aja. ya wajar lah anak STM ketemu guru cewek ya kan Iya. baru masuk pasti bercandain. Itu Bu Suratmi kalau nggak salah Masih nikah sama itu Pak Agus, Pak Agus. Nah itu berkeluarga tuh sama Pak Agus. Ya itu momen-momen itu sekarang udah pada jadi Iya. anak pang semua. Betul di 2007. Iya. Bisa lanjut juga nih ke Bang Bonar. Kalau Bang Bonar ada pengalaman apa di dalam sekolah Bang? Ya banyak sih sebenarnya kalau diceritain ya. Iya. Namanya STM ya kan sekolah Anda. Aduh. Ngerokok ya di atas. Nah, itu pasti ada Iya, ngumpet-ngumpet ngerokok ya kan di atas. momen-momen kayak gitu, ngerokok masih. di atas atau ya pokoknya pinter-pinter yang ngumpet dah, walaupun Iya. pasti pernah ketahuan dong. Masih ngumpet-ngumpet. Oke, kalau Bang Din ada Bang Din di Apa? TP. Ya paling kalau misalnya kalau lagi cabut apa pelajaran manjat itu di samping WC. Oh masih bisa Masih- loncat ya? masih Kalau bisa zaman ini loncat. udah ketutup tuh Bang, udah tinggi. Iya. Iya itu doang. Ya, oh iya, itu Babe itu satpam. Satpam. Kalau almarhum atau enggak saya kurang tahu. Pokoknya itu terkenal lah, satpam Babe. Paling santuy lah itu. Terus kalau untuk didikan di Tubun gimana sih Bang? Kalau untuk kurikulumnya nih, Abang kan kejuruannya TP. ya pemesinan. Menurut Abang itu di Tubun udah bagus gak sih? Oh, itu mah itu kalau menurut saya mah bagus banget itu karena kan kita punya praktek sendiri gitu Iya, ya kan. workshop sendiri ya? Iya, jadi itu benar-benar kita kalau di TP kan pertama kita kelas 1 itu kan emang kita diajarin buat ngebentuk gitu kan ya. Dari yang belum jadi sampai jadi gitu kan. Iya, kayak ngikir, belajar ngikir. Alhamdulillah kita udah punya semua bengkel ya, bengkel otomotif, Iya. bengkel pemesinan sama listrik. Iya. Mungkin kalau di negeri itu ada BLPT itu Bang namanya. Swasta kan kita nggak ada, kita benar-benar praktek di dalam. Di sekolahan Dan gitu. kita Kalau Tubun itu udah memenuhi semua standar itu. Ya itu dulu. Sekarang apalagi alat-alatnya udah makin canggih dong. Ya wih, kan? mantep itu berarti ya. Luar biasa. Mungkin ada salam-salam Bang buat guru nih yang Abang pernah isengin apa gimana dulu. Kalau disengin mah enggak, yang ada kita disengin itu. Iya, Pak Jupri terus sama Pak Guru Gambar, Pak. Ya mudah-mudahan aja kabarnya baik lah, Iya, Pak pada Nurpaki. sehat-sehat ya Pak. Yang nggak ngerjain gambarnya dia dicabut tuh itunya jembutnya. Maaf. Oh. Iya, bener. Iya, mudah-mudahan lah guru-guru yang di SMK Kemala Bayangkari pada sehat Iya, semua. Amin. Bisa lanjut ke Bang Hendro nih. Bang Hendro dulu pas sekolah tinggal di mana ya Bang kalau boleh tahu Bang? Di Penggilingan Aneka Elok, perumahan dinas. Penggilingan, berarti ini Bang apa ikut basis kereta ya? Iya. Buset, itu Pondokopi. di tahun naiknya. di tahun itu KRL nggak kayak sekarang. Dulu KRL bener-bener ngeplong ya. Kagak tertib kayak sekarang. Bener-bener siapa aja tuh bisa masuk dan sampai atap-atap. Dan tahu sendiri dong kondisinya di zaman itu ya bukan cuma satu sekolah doang yang naik kereta. Iya. Nah, itu gimana tuh Bang bisa sampai ke Tubun itu Bang? Awalnya ya, kita nyari temen basis emang dari mulai lulus SMP mau masuk Tubun. Awalnya mau emang benar-benar niat ke Tubun. Iya. Bahkan ada negeri Bang. Itu nggak masuk. Oh, nggak. Kurang nilainya. Emang dulu tujuannya kemana tuh Bang? Tadinya Dari Bonser. Oh tujuannya malah Pengennya negeri. Bonser. Oh, di Bonser turun Nggak dapat masuk Tubun. masuk Tubun. Diterima. Udah. Terus ya itu kan yang saya bilang tadi kondisinya di kereta itu luar biasa padat lah. Nah Iya. itu abang berarti naik dari Pondokopi ya. Pondokopi teman-teman dari Bekasi banyak juga tuh Bang Iya. angkatannya. Bekasi. Emang ngumpulnya di Pondokopi atau gimana tuh Bang kondisinya waktu itu untuk sekolah waktu kelas 1? Jadi kita gimana ya?
ikut arus kereta aja. Jadi anak-anak Pondok Kopi itu pada ngumpul Pondok Kopi ya kan. Jadi nunggu dari anak Bekasi dulu datang ke Cakung. Dari Cakung ke Pondok Kopi. Pondok Kopi. Itu naik bareng. Itu berarti udah apal jam-jam itu, Bang? Udah. Apal kereta, jam ada kereta. Ini gak sih? Ada kontek-kontekan gak sih dulu? Belum ada ya. Masih dia susah tuh luar biasanya. Sampai makanya solid banget ya itu, karena tanpa gadget pun bisa ngumpul, luar biasanya. Itu soalnya kalau nggak naik kereta yang setengah 12 kita ketinggalan. Oh, siang, Bang, Iya. posisi waktu itu. Kalau iya jam kelas 1 12. siang ya. Kereta jam berapa tuh? Jam 12. Kereta jam 12 lewat dari itu bukan Tubun lagi sih. Bukan anak Tubun. Udah anak mana aja tuh yang pada kita udah mungkin dibetak-betakin kali. Apalagi kelas 1 kan ibarat kata gurih nih, Iya. baru masuk nih. Ya. Itu ada pengalaman tuh, Bang. Pernah pas kelas 1 tuh di keponggok atau gimana sama sekolah lain, namanya kita bareng kan satu tujuan yang ngarah ke Jakarta gitu. Ya awal naik kereta bingung kita mana anak Tubun ya kan, belum tahu anak STM mana aja nih. Kita naik dari Klender baru tuh. Kita pernah naikin udah tahu basisnya basis anak Bonser. Nah, lu Bonser. Iya. Kita lihat anak Tubun nggak ada nih. Sama dia ditanya lu STM mana? STM Tubun. Ini Bonser. Dengan polosnya jawab Tubun, Bang. Iya. Nah, terus dari diapain situ tuh? gue diem aja, dia anak Tubun semua. Gue pindah gerbong aja ke belakang. Oh, berarti nggak diapa-apain posisi? Enggak. Itu anak Malaka semua itu ininya tongkrongannya. Oh, di tongkrongan Malaka. Dia paling gembel-gembelnya nyamperin gua. Tapi ini, Bang, ya, Bonser sama Malaka masih dempet ya waktu itu ya? CS dia. CS, iya, Satu pantesan. tongkrongan dia. Kita dibubuyutin berarti ya? Sendirian ya? Udah jadi ininya bubuyut ya. Nah, kalau Bang Ireng, gimana Bang Ireng? Dari stasiun mana tuh dulu? Kalau kita dari Keranji dulu. Dari Keranji. Dari Keranji karena tinggal kan di Harapan Indah. Wah, lumayan, Jadi iya. kita ambil stasiun terdekat lah. Stasiun terdekat Keranji. Nah, itu barengan siapa Bang Ireng? Dulu barengan situ kalau untuk di awal kelas 1 sih sendiri kelas 1-nya. Karena belum kenal itu ya? Belum kenal abang-abangan kan. Cuman kalau atasan-atasan kita tuh ada Ijal, Keranji, ada Pelok. Ini masih pada sehat nih kali Kalau Bang Ijal. kabar kayaknya alhamdulillah, tapi kalau untuk kontak apa kita udah lost banget iya, karena makanya. udah sekian tahun kan. Ini salah satu tujuan dari kita bikin video ya, biar kita silaturahmi terjaga Insya Allah, lagi. amin. Iya gak, Bang? Lanjut, Bang, dari Keranji sendirian tuh kelas 1 sampai ketemu, wah ini abang kelas gue nih. Itu gimana tuh awal mulanya? Awalnya sih kita kan nggak tahu yang namanya bahasa basis gitu ya. Kita taunya berangkat naik kereta jangan sampai telat jam 7 kalau nggak salah waktu itu sekolah masuk. Nah, kita kan ngusahain masuk kereta sebelum jam sekolah itu dimulai kan. Iya, Nah, pasti. dari rumah kita naik asal aja jam sekian. Ternyata itu pernah ngalamin kayak Indro juga. Kayak kita Bang naik Indro juga. di salah gerbong, salah jam. Karena kita hitungannya. emang belum tahu posisinya. Belum tahu jam kita. Sela-sela anak kereta itu Tubun gimana. jam berapa. Salah Tapi naik. Kalau naik umum juga kejauhan, Bang ya? Kalau naik umum ya? kejauhan. Kalau dulu itu kan Pulau Gadung macetnya kayak apa kita nggak tahu tuh. Harus nyambung juga kan. Makanya mutusin naik kereta deh tuh. Yang namanya anak sekolah kita juga meminimalis ongkos. Betul. Gimana nih caranya? Betul. Kita dikasih uang jajan sekian. Gimana biar irit kan gitu. Akhirnya udah selain kelas 1 udah berjalan tuh. Nah, itu pasti Bang kan tahu. Ternyata di Bekasi ada juga nih anak Tubun. Ya kan? Berarti setelahnya Abang tuh masih ada lagi kan ke sana. Itu siapa tuh Bang? Masih anak Bekasinya dulu. Ada di Bekasi itu ada kalau barengan kelas 1 tuh Cigilang. Oh, Bang Gilang. Ya termasuk kita masih 3 serangkai sama Gilang Zoe kalau bisa dibilang ya. Kelas 1-nya. Bekasi, Keranji, Pondok Kopi deh. Ya, nah kalau ada sih atasan-atasan lagi kalau nggak salah kayak Ucil. Ucil itu nyambung karena dulu kan KRL cuma sampai Bekasi. Oh iya, Dia berarti di dari rumah di mana? Kerawang. Buset. Ada kakak kelas kalau nggak salah siapa yang botak ya? Namanya lupa saya. Bener-bener tinggal di Kerawang. Bener-bener Sekolah tinggal di di Tubun. sana di Tambun ada dia nyambung KRD Bekasi ngikut jam kita, jam anak-anak Tubun biasa naik kereta KRL kan. Berarti nama Tubun tuh
sekolah, termasuk sekolah swasta yang di ini juga kali bang, yang Ya, dituju kali ya, ya, makanya dari Kerawang tahu Tubun ini berarti Ya mungkin lumayan bagus ya. Kan kita teredukasi A. Nah itu betul diketimbang dari swasta yang lain kita udah lebih bagus lah ya. Iya. Iya. Nah lanjut ke pengalaman yang kayak Bang Hendro gimana tuh bang, yang ketinggalan kereta? Wah, ketinggalan kereta itu bener-bener dak dik dukdir deh pokoknya deh. Namanya kita masih polos kan, apalagi kita ini tinggal di Bekasi, nggak tahu ruang lingkup Jakarta dari zamannya itu kan. Kita salah naik itu dengan polosnya kita jawab, anak mana nih? Saya bilang anak Tubun bang. Nggak lama kita dikolek kan, dikolek yang namanya jiwa lelaki bahasanya. Wah, iya. Nah, itu kita ngelawan, nggak ada. Akhirnya dipaksa kita ngotot. Oh. Ribut lah, ada dorong-dorongan semacam itu. Kalau boleh tahu itu anak mana tuh bang? Itu kalau nggak salah ada anak bonser, sama gembel-gembel. Kalau nggak salah kan zaman dulu kan gembel ini nebeng ke sekolahan mana yang cabut. Maksudnya disewa gitu bang? Dibayar gitu? Sebenarnya sih kalau untuk bahasa sewa sih enggak, kali dia hanya nempel aja. Mungkin nyari dari kolekan bahasanya kan paham, gitu paham. Nah kira itu dilerai itu sama PKD. lain. Oh penumpang. Kelas 1 kan PKD belum ada waktu itu. Oh belum dijaga Belum dijaga. Nah itu akhirnya ya udah pisah, kita melipir ke belakang misah dari dia. Nah dari situ kan kita namanya sekolah inisiatif dong, cari tahu ini rombongan kita Tubun yang mana. Nah itu sama kakak-kakak kelas akhirnya kumpul. Nah dari situ kita baru ikut basis terus tahu kalau Tubun tuh jam sekian berangkat. Iya dikasih tahu abang kelas biar nggak salah kereta ya kan. Iya betul. Posisi banyak tuh bang. Kalau bener dari Klender sampai Bekasi tuh ada kisaran berapa kalau setiap hari ya, setiap hari pulangnya gitu. Untuk basis itu ya. Iya. Ya kalau berhubung sih anak kereta bisa dibilang nggak terlalu banyak. Paling kan nggak tentu karena ada jadwal praktik juga ya. Paling kadang kita kalau digabung semua sampai Cakung Pondokopi, total tuh paling banyak paling 15 orang ya. Nah itu Tubun di gerbong berapa itu bang kalau di KRL biasanya? Kita di gerbong sambungan tengah. Gerbong sambung Tengah antara kan kalau KRL itu ada kepala 1 kepala 2, kita di tengah antara sambungan sama sambungan. Itu udah pasti untuk setiap hari apa itu udah pasti di situ, udah hafal semua. Udah tahu ya. Kalau di Klender sendiri itu kan pernah dengar juga nih itu kalau anak kereta tuh nongkrong di warung ya, warung. Iya, warung apa bang namanya? Ya, warung Akang, ada yang nyebut juga warung Mami kan. Oh iya. Itu keluh kesah di situ, kita nunggu kereta di situ. Anak zaman now udah nggak bisa kayak gitu bang. Nggak bisa. Nggak bisa nongkrong. Asiknya nggak rame-rame. Iya. Apalagi sekarang lagi PPKM nih bang ya. Ya semoga cepat berlalu juga lah biar bisa adik-adik kita pada sekolah lagi. Gimana bisa lulus tanpa belajar kan gitu ya. Iya. Lucu. Oke lanjut ke Bang Hendro nih. Bang Hendro ini kan banyak juga nih bang yang nanya-nanya nih di di komen-komen YouTube nih untuk kisah-kisah Bang Hendro. Sampai saya dengar juga pernah tuh katanya anak Malaka Bang Hendro sendirian doang pakai pulpen. Nah itu bisa diceritain tuh bang. Jadi kejadiannya waktu itu gue lagi sendiri nunggu kereta. Itu di peron kan berhadapan. Di stasiun Klender. Oh Klender. Klender baru Pondokopi. Pondokopi. Tuh anak Malaka lagi rame, gue sendiri nunggu kereta. Jadi lagi main lihat-lihatan. Dia nggak, ini ada yang nyamperin gue. Anak mana lu nanya? Gue bilang anak Tubun. Ngapain? Mau sekolah, gue bilang ya kan. Dia minta kolekan, nggak gue kasih. Dia pada turun semua tuh dari peron nyamperin gue. Gue keluarin ini aja, bukan obeng. Obeng. Buat dia pegangan, dia banyak banget. Gue todongin aja, ayo lu maju kata gue, kalau lu berani. Tapi itu orang kita mau sekolah ya kan? Iya. Sekolah di palak begitu, ya namanya laki walaupun ini lawan dulu lah bang, berarti kata perkara kalah belakangan, ya kan? Nah itu akhirnya gimana tuh bang? Itu nggak lama, untungnya kereta datang, selamat gue. Bener-bener nggak ada yang nomplok gitu bang? Enggak. Angkep apa gimana gitu anak Malakanya? Jadi udah nyamperin gue, udah dikepung tuh, udah diputerin sama dia. Gue udah megang obeng aja buat jaga diri tuh. Gue maju, gue tusuk kata gue. Itu gak lama kereta datang tuh Bon.
Kata gue selamat, gue kagak nyampe digebugin gue. Itu kelas 1 Bang. Itu Udah Bang. kelas 3 apa kelas Oh, kelas 2 gue tiga. waktu itu, kelas 2. Nah, terus kalau untuk pengalaman-pengalaman yang scary lah, yang horor-horor lagi apa tuh? Pasti kan kereta nggak mungkin lah, beda lah sama jalur. Kalau jalur kan udah tahu oh, ada nih. Kalau kereta kan nggak bisa diprediksi Bang. Iya. Tiba-tiba ada dia gitu aja. Itu gimana tuh? Pernah ada kisah apa tuh yang abang masih ingat sampai sekarang? Ya kisahnya ini apa gua kalau itu nunggu barengan aja buat nyari aman. Kalau sendirian kurang enak tuh. Biasa gua barengan ada Indra Gablek. Oh, Tuh kalau dia naik dari ujung, belum naik peron, dari ujung peron gua nunggu kereta nongol, gua naik ke atas. Tuh kalau gua pengalamannya ya itu ketar-ketir kalau mau masuk ke stasiun Pondokopi. Soalnya itu tongkrongan anak Malaka iya semua. pasti kalau Malaka. Pernah ada ini Bang? Ya namanya di kereta kan atau jatuh bagaimana? Pengalaman Mungkin bukan abang atau dari teman-teman mungkin ada yang pernah gitu. itu kita pengalaman sekali juga, bukannya jatuh tapi lompat, Buset, nyelamatin diri. bener-bener loncat kereta jalan. Iya masih untung udah deket kereta. Oh, udah dekat stasiun. Iya. Oh. Itu gue jebol, anak-anak gue anak Tubun dikejar terus kan didorong tuh dari belakang nyampe depan. Gue udah berhadapan, gue loncat aja dari situ. Berarti tinggal nyisa abang nih posisi. Iya, yang lain udah pada di Ya abang nahan ujung. lah biar teman-teman gak kena lah Iya. mungkin ya. Nahan, yang penting nyelamatin temen dulu. Tinggal sisa udah loncat aja lah gitu. Iya. Itu luar Itu biasa. 3 hari gue nggak jalan. Hah? 3 hari nggak jalan itu. Kesleo. Udah tiduran aja. Gue jalan nggak bisa ini, tulang punggung udah. Lah itu pas jatuh nggak diturunin lagi untungnya. Untung dia kagak, jadi dia fokus ke yang di depan dia. Oh yang banyak lagi. Iya. Kok kacau juga bang kalau lagi kondisi kayak gitu diturunin lagi ya. Ya Allah alam lah itu gimana itu Bang Endro zaman itu. Wah, zaman gua ya gitu. Gimana ya, niatnya sekolah, pulangnya tawuran. Ya emang bener-bener nggak kayak sekarang ya bang ya. Iya. Emang sekarang kan janjian nih bang. Kalau dulu bener-bener ya emang Dadakan. dadakan. Siap nggak siap harus siap. Iya. Terus ada kisah apa lagi nih bang? Mungkin di abang kelas 1, kelas 2, kelas 3 ya mungkin di luar jalur Klender Bekasi lah atau ke sono gimana tuh? Kisah itu yang lucu, temen tuh ada yang loncat. Jadi jebol juga waktu itu Posisi jebol di mana tuh bang? di atas kereta. Oh, di Jadi, daerah arah Klender. Oh masih di Klender, Masih, iya. Tapi ini masih jauh dari Klender, loncat dia. Loncat masuk comberan. Lah. Masuk comberan disangka copet. Nah, coba itu. Katanya anak sekolah. Kenapa kamu tawuran pak? Udah hampir dimasain itu mondoy. Yang ini kan, got-got pinggir rel itu. Iya. Wah itu lumayan di dalam kayaknya ya. Lumayan. Lah iya lumayan di dalam Lumpur. sih bang. Apa aja di sini? Lah iya limbah. Diteriakin copet sama musuh. Sama pedagang yang di bawah. Ya ampun. Kamu copet? Bukan pak, saya pelajar. Udah angkat. Lah iya makanya, sangkanya copet. Karena kereta belum berhenti. Tapi selamat bang, cuman ya paling Iya. Selamat untungnya, alhamdulillah orangnya. luar biasa itu. Nah kalau Bang Ireng lanjut Bang Ireng. Dari Kranji ke Klender kan nggak gampang bang sampai ke Klender. Nah itu ceritain bang yang abang masih ingat sampai sekarang. Momen apa? Ya itu tadi paling kita tawuran aja, tawuran yang nggak diminta. Iya itu Gitu. pas momen-momen ulang tahun kali bang. Ulang tahun Atau sama ulang tahun musuh gitu kan. berangkat itu kan kadang kita bahasanya dulu dipantekin dari setiap stasiun tuh. Iya. Kita kalau nggak salah Malaka atau apa itu di Kampung Jembatan. Kamjet. Ya. Nah, kita dilemparin batu lah apa sebagainya kan. Iya. Otomatis kan kita namanya diusik, kita balikin dong, kita usik apa kita lawan gitu. Nah, itu ternyata begitu dia udah mau jebol, warga yang ada di sekitar situ Berarti udah masuk ke Pangkalan Buaran tuh. stasiun Buaran. Ternyata mereka dibantu sama yang tukang ojek lah atau Metro, orang-orang situ kenek-kenek yang metro. nongkrong gitu Iya. lah. Akhirnya kita ributnya kan sama orang-orang itu kita kocar kacir itu pada lompat dari kereta, ada yang jungkir balik lah macem-macem. Sleo. Nah, dari situ udah buat pengalaman kalau di situ kita mending diem dulu. Iya, jangan begitu nafsu kereta ya, jalan Bang. iya.
Nah kalau itu pernah denger juga tuh bang, abang kelas kita atau siapa namanya Abang Kimung ya, itu gimana tuh kisahnya tuh? Almarhum ya. Almarhum kan itu kita ya mau cerita gimana ya, itu dulu di Klender sih sempat masuk koran juga. Masuk koran. Posisi di tahun 2006 berarti dong. Kalau itu sekitar 2006 kalau ya. Bang Kimung masih sekolah kelas Iya, 3, 2006, abang kelas 2, 2006 2005 ya. Iya. Kita awalnya sih di kereta dulu di atas tuh, sambil kereta jalan tuh ribut. Dari situ kita kan dari Kampung Jembatan ke Klender. Iya. Kita mau turun, akhirnya bentrok lagi di situ. Ya kayaknya mereka yang ulang tahun kali ya, kalau nggak salah ya. Nah, mereka kan gabungan tuh. Iya. Ya tahu sendiri kalau anak Tubun dulu kan anak tiri, nggak punya temen lah gitu. Selalu dimusuhin dari mana. Nah, kita ribut di Klender. Mungkin si Kimung ini pertama ngeladenin orang-orang itu, tapi dari pihak kita kan mundur, nggak tahu kalau Kimung di depan. Masih Bang Kimungnya nahan. Iya, itu sempet dulu kan masih sangar-sangar yang doorlock apa itu, dia dulu kisahnya kayaknya ketembak, sempet kayak timah itu kan, jatuh. Nah dari situ dibancakin sama lawan. Itu darah semua, langsung ke rumah sakit kita. Ya ada untungnya juga anak sekarang nggak ngalamin kondisi kayak Abang Hendro atau Abang Ireng. Bener-bener dulu sekolah ya emang bener-bener ujian berat banget. Di jalan harus mau sekolah itu udah keringet banget, mungkin bukan keringet lagi ya, pertaruhannya darah juga. Kalau zaman dulu kita untuk pakai abu-abu putih itu kan nggak berani, pada takut, makanya pada pakai sweater kan. Iya betul. Untuk nyamar lah bahasanya. Itu almarhum dulu tinggal di mana bang, kalau boleh tahu bang? Itu Bang di daerah Gabus. Oh Gabus ya, Bekasi ya, Bekasi Utara. Pada tahu lah kalau daerah Gabus lah. Iya. Orangnya sih wah enak, sama adik-adian tuh juga prihatin, ngomong gitu, ngasih tahu. Iya, ngomong gimana, itu juga nahan juga biar adik-adiknya nggak pada kena kali bang. Iya. Posisinya ya. Ya semoga Bang Kimung nama asli siapa? Masih inget ya? Mulyadi. Nah, semoga Bang Mulyadi diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Amal ibadahnya diterima. Amin Allah. Oke, lanjut ke abang-abang Bang Bonar dan Bang Din nih. Ini basis 501. Kalau bisa dibilang anak kampung sini ya. Akam sih. Bisa diceritain Bang sejarah singkatnya SOI 501. Dari sejarahnya mah sebenarnya mah kita juga nggak tahu 501 itu anak-anaknya siapa gitu berarti kan. Mobilnya abang sekolah udah nggak ada. Udah nggak ada. 501. Iya. Basisnya aja 501. Jadi pengalaman pas itu aja Bang, pas udah sekolah, abang di 501 itu ngumpulnya di mana gitu dulu posisinya. Kalau basis Rawamangun kita tuh ngumpul biasa di Gapura samping sekolah. Iya. Di situ kita kalau nongkrong di situ ya sambil kayak ngopi biasalah, ngobrol-ngobrol gitu. Kalau trek kemana itu 501? Trek biasanya kita ke ini jatuhnya ke Perumpung sama. Oh larinya ke sana juga. Ke Perumpung. Cuma ya kita basis kita aja gitu. 501-nya arahnya ke masih ke Perumpung juga. Iya. Berarti sama pelabuhan ya sering ketemunya ya. Seringnya mau ketemu pelabuhan. Pelabuhan dulu standby-nya di itu Bang, di depan pintu kereta. Iya, pintu kereta. Oh itu dekat. Dia udah standby terus di situ, udah pasti nungguin. Itu momen apa tuh Bang? Waktu sekolah itu mungkin sama pelabuhan. Kalau mau pelabuhan yang pasti pintu rel sini nih. Dulu kan sini masih rel ya kan? Iya belum. Sekarang udah ada flyover iya. nih. Dulu masih rel. Ya udah. Janjian mah kagak, cuma ya yang dulu kan kita nggak ada komunikasi kan ya. Handphone aja kita bener-bener nggak ada gitu. Iya, jadi emang kita jalan ya sekedar udah jalan gitu, ketemu ngumpul, di jalan. Iya. Ketemu udah di sini. Abang kelas 1, kelas 3-nya siapa tuh Bang? Yang natar ya atau kelas 2-nya waktu itu? Kalau kita SOI mah nggak ada yang natar. Nggak ada yang natar. Karena abang kelas kita masih satu tongkrongan, masih satu rumah. Jadi udah pada kenal semua iya. Ya namanya daerah situ semua Rawamangun ya kan. Cuma ya udah gabung. Siapa itu Bang? Bang Mame ya? Mame, Bari. Iya. Udah di situ doang. Kalau angkatan abang siapa ya Bang? Bang Bonar. Bonar si
Jombi ya, basis Rawamangun ya. Boncu, Jai ya. Ya Lepas kontak. udah lepas kontak udah semua lepas sih. kontak semua Ya ya? mudah-mudahan aja pada sehat lah Nah semuanya. ini nanti kita tampilin juga kontak-kontaknya, mungkin dari video ini bisa silaturahmi lagi ya kan. Iya. Acara Boleh ini, bang, ceritain tuh bang momen-momen di luar lah. momen-momen di luar. Kalau yang ininya mah yang di pas di mana BPSK masih ingat lah, maksudnya masih Apaan tuh di BPSK ada apa? Ada momen pensi. Oh iya, zaman pensi. itu emang pensi lagi ini tuh. Pensi itu lagi banyak lah di iya SMA mana ngadain, yang datang bukan SMA, STM. Iya. Nonton. Iya. Ya di BPSK gimana tuh bang? Boleh diceritain tuh? Iya, awalnya mah kita jalan itu basis kita tuh Rawamangun sama kereta. Jadi kita gabung sama kereta waktu itu. Dulu sama kereta. Iya, kita naik Metro Mini 50. Gocap berarti treknya dermaga. Dermaga, ngelewatin pelabuhan, iya. Naik tuh dari mana? Dari lampu merah di situ Bun ya. Naik ngelewatin jalur pelabuhan. Pelabuhan kagak ada, aman. Pelabuhan aman di daerah pelabuhan. Iya, karena mungkin dia udah pada duluan cabut kali duluan. ya? Iya, nggak tahu dia lari kemana dah. Nah, cuma kita jalan ngelewatin udah tuh ngelewatin dermaga lurus. Sempat kecot juga. Ada Sama bumper. ganjelan di mana? Iya, sama kenek 50. Oh, lah bisa itu gimana bisa kecot gitu? Awalnya mah nggak bayar, jadi dia bayar. minta ya kan. Karena emang di dalam itu anak kita semua ya, maksudnya anak sekolahan gitu kan. Dia dimintain. Nah, cuma kata kita siapa? Kata anak-anak lah, iya. Kata anak-anak. Iya, akhirnya dia nurunin. Oh, di pangkalannya tuh. Di pangkalannya diberhentiin kita di situ. Dipanggil, tahu udah pada bawa rantai kapal semua, iya. Tapi jadi sama anak. Jadi Buset. karena kenapa kita ributin dia di situ? Di belakang kita buser, udah ada buser, karena gitu. kita udah diinin juga. Dipres, iya. mundur ketangkep, ributin, Iya. kudu harus ribut. Iya, itu dia. Akhirnya mau nggak mau kita ngejebolin. Nah, untungnya lagi ada gang, ya Bon. Bukan ada gang sih, jadi kita lurus itu tuh jalan Yang tembus. persimpangan Iya, itu ya? persimpangan, iya. Persimpangan Kan kalau itu. di sini kan kita balik lagi ke dermaga. Iya. Kalau ke sana masuk ke jalur kampung gitu ya. Iya. Kita ngejebolin dia dulu, baru kita lari lurus. Terus udah kita lari. Tembusannya kemana Bun? Pokoknya intinya kita nyampe ke BPSK. Nyampe ke BPSK ya. Iya, nyampe ke Aman BPSK. tuh bang, pas sudah setelah ganjelan itu nextnya masih aman atau ada Aman ganjelan lagi? karena kita posisinya di situ udah jalan, nggak naik ini lagi, nggak naik kayak mobil lagi. Udah jalan aja. Udah jalan aja, berarti. kita ngikutin alur. Sampailah di Sampai ke BPSK. Di BPSK ternyata kita udah disambut di sana. Udah Sambut. Iya, bukan maksudnya disambut tuh. Iya udah Udah rame gitu. Nah, karena kita ngelihat udah nggak mungkin lah ya buat kita gabung di situ. Akhirnya kita tarik mundur. Itu ke bawah lagi. Ini di Pas jembatan turunan itu ya, yang pertigaan, kan? ya tahu bang, ya yang kan? dekat Nah, BPSK tuh ada pertigaan yang nanjak tuh Yang kalau nanjak. dari Radin Inten ya. Iya. Nah, kita turun. Kita balik arah dulu ke turun. Nah, dia baru pada ngumpul di situ, madetin jalan tuh mereka pada. Terus gimana tuh? Madetin jalan. Udah, kita balik badan, anak-anak kita mah bisa kehitung lah 20 ya. 20 orang. Ya, 20. Iya. Oh ada Bang Hendro juga. Iya. Nah, itu dia. Maskotnya mungkin ya. Itu gimana tuh? Coba ceritain dong yang detail nih mumpung ada orangnya. Iya. Pas sudah dia ngerapetin, ada berapa bere deh, gede-gede banget pokoknya. Iya, bere dah. Akhirnya kita juga ngerapetin. Tetap ngeladenin. Kita tetap ngeladenin, kita ngebuka, dia ngebuka. Bang Hendro dari bawah, gua megang gede banget. Kucuk, udah dipetin sama dia. Akhirnya dia mungkin panik kali ya. Jebol, kocar kacir, udah berantakan. Ya udah. Hah? Jadi buka-buka. Tapi tetap lanjut nonton konser. Enggak, kita balik. Oh, balik udah. Kita balik arah karena diusir kita. Ada. Ya, korban juga ada. Oke, Bang, kita break maghrib dulu nih.
Wah iya itu seru juga itu cerita dari pensi BPSK ini dijabarin sama Bang Din. Tapi pernah juga katanya ada momen juga ya Bang Indro ya di BPSK sama pensi juga atau? Iya dia ngadain pensi. Jadi anak-anak tuh mau nonton ke BPSK. Jadi udah masuk kompleknya tuh kan. Ternyata dia keluar tuh anak Malaka. Ini posisi pure anak kereta nih. Iya khusus kereta doang. Pure anak kereta masuk ke komplek BPSK. Mau masuk ke sekolahannya udah dihadang duluan tuh sama anak Malaka. Dari situ wah udah pada buka-buka samurai anak-anak tuh. Udah bentrok ya kan. Yang melengkung-melengkung dulu main juga Bang? Itu kita kelewang aja udah mainnya. Jadi corbek. lempeng-lempeng lah ya paling Iya. ini ya. Lewang kita. Oh paling Tubun terkenalnya kelewang. Oh gimana Bang? Lanjut Bang. Itu momen paling menakutkan bagi gue itu. Soalnya tawurannya udah kayak saur debu ya, Majapahit gitu berhadapan-hadapan. Kita balik badan pasti kena. Itu dari situ gua nahan aja tuh gua. Dan itu posisinya bener-bener di dalam komplek ya. Iya. Nah coba Di itu mau jalanan kabur tuh. kemana? Itu udah berhadapan jarak udah ya lah, udah depan-depanan Iya, itu. iya. Gua balik badan juga sama dia disabet. Dan mereka juga full juga Bang. Full. Dia juga udah siap. Buset. Dari situ gue nahan, nah itu ada kali 15 menit itu. Gue udah, aduh gue mati nih. Tandem kiri kanan siapa itu? Itu kiri kanan ya paling dia, Bang Gablek, iya, mau ijo. Kata gue yang nahan, kata gue kagak ada yang bawa BR. Nah. Gue doang yang bawa BR di situ posisinya. Dari situ gue pikiran kagak selamat nih gue. Akhirnya dia yang jebol. Kagak kuat dia nahan. Gue jebolin udah gue serong-serongin aja kata gue. Jebol dia. Iya. Bener-bener itu berapa orang tuh Bang? Kalau masih ingat teman-teman kita. Ada 9 orangan, 10-an lah. Gokil 9 orang tuh. Gak banyak. Dianya banyak segambreng. Paham kalau Malaka paham. Malaka pasti rame. Kereta doang gitu. Iya. Kata gue teriak-teriakan, kata gue bantalin. Itu batu melayang yang kena belakang doang. Iya. Padahal belakang kita nggak ada. Iya. Depan semua satu orang megang 3 orang. Itu momen paling inilah ya, menegangkan menurut Iya. Bang Endro ya. Ya iya Itu gokil lah momen, 9 iya. orang lawan sabrek. Itu Enggak. paling strong lah. Bahaya ya kan. Itu setelah kejadian BPSK-nya sama Soi apa gimana Bang? Apa sebelum? Sebelum. Oh sebelum. Sebelum jalan sama anak Soi gue ngikut kelas 3 duluan ke gitu. BPSK. Luar biasa itu pengalamannya Bang Endro. Dengan 9 orang bisa ngeladenin Jebolin. dan menang lawan segabrek-gabrek. Ya itu mungkin cerita dulu. Bisa lanjut lagi nih Bang. Ada satu cerita menarik tentang lulusan dari 501. Nah, Bang Din atau Bang Bonar bisa cerita. Apa Bang Bonar? Ya, Bang Din. Itu pernah denger juga tuh Bang. Waktu momen lulusan Abang ya, 2007. Ada kisah juga tuh sama sekolah tetangga lah bisa dibilang ya. Nah, itu Ya. gimana tuh Bang? Awal ceritanya sih habis ulangan ya itu waktu itu kita keluar lah. Habis ulangan ya tiba-tiba ada anak lender temen saya Piang namanya. Kalau Piang. nonton ya si Piang diambil lah topinya itu di ibarat totok lah dulu di. Oh lagi lewat depan Iya dia Romangun. berdua sama temennya kurang tahu. Diambil lah topinya, ngadu lah ke kita lagi pada nongkrong depan Tubun ya. Udah akhirnya kita kesanain lagi tuh. Bang Endro ini semua naik motor lah ya kita. Oh termasuk ada Bang Endro juga Ada maksudnya, gitu. ikut naik Iya, motor dua lah gitu. Ya udah kita samperin ke Grafika itu ke sekolahannya itu. Grafika ya. Jadi Grafika itu ada di belakang terminal Romangun. Iya. Nah itu. Ya, kita masuklah ke situ. Tiba-tiba rame itu yang ya. Udah rame anak situ Itu udah posisi udah di luar semua tuh Bang. di luar Anak sekolah, Grafika. gerbang sekolah nih sekolahannya dia di depan. Tapi Bang Piongnya ikut gitu. Ikut. Diunjukin dong nih yang ini nih. Ya, udah dari situ lah. Udah mau babi buta lah udah. Pokoknya udah nggak ngeliat orang lah udah. Posisi udah Langsung yang ada. Ya langsung gebak. Tapi ada perlawanan Bang posisi sama Kabur lah dia. Grafika Kaget kabur juga ya. dulu. Ada nggak ada perlawanan ya? Ada pas dia udah masuk ke dalam, dia baru lalu ngebalikin. bambu. Ada lah. Lah itu posisi udah coret-coretan Bang. Belum. Oh, Masih baru. belum ketahuan lulus apa lulus. Iya. Masih UAS kalau nggak salah. Oh berarti masih UAN. UAS. Uang terakhir. Uang Iya belum coret-coretan. Oh.
Ya udah di situ babi buta lah udah kita nih semua. Itu berapa orang kalau masih ingat? 10 orang ketangkep 10 orang 5 motor. Iya. Cuman Bang Endo doang nih lepas nih gak dapet. Motor 15 motor. Ya, terus dua, bisa itu Bang, setelah dari situ dipisahin atau gimana? Setelah bubar. Ya sama warga situ lah dipisahin lah di situ. Ada momen kocak juga kayaknya. Iya itu motor Itu saya membe juga itu sama anak asrama membe. Motornya mogok di situ. Nah, coba itu. Mogok. Gue bilang, "Be, lari enggak?" Atau di belakang udah parah ini. Motor apa nyawa nih? Kabur gue. Motor belakangan. Iya, motor tinggal. Akhirnya udah Jadi, saya naik kalau nggak salah waktu itu naik 25. Ya naik angkot. Iya, udah orang udah pada kemana Iya, tahu. udah mencar-mencar, yang Iya, penting udah. nyawa dulu selamat ya Bang ya. Naik 25 itu. Tapi udah. dilalahnya gara-gara tuh motor jadi Iya, motor ya apes lah itu. apesnya jadi ke rembet. Dan satu lagi momen juga katanya Bang Hendro, gimana Bang Hendro itu baru nyusul itu. Itu pas acara lagi ribut, Ogut ketinggalan itu. Oh nyusul, ceritanya nyusul. Enggak, jadi gua bingung ya kan posisi Yang mana? lagi anak-anak datang berak depan Grafika, gua lagi meleng, kata gue mana orangnya Grafika, saya nggak ketahuan kan tubuh nama Grafika, dia lagi duduk aja. Tahu kejadian aja udah bentrok anak-anak. Pas posisi udah pada bubar anak-anak, gua masih ketinggalan di posisi. Nah, Dari situ gue balik badan dikeprak kepala gue pakai batu gede banget itu. untung nggak ngaku puing. tubun kan. Enggak, Kalau gua ngaku tubun lain iya, urusan nggak itu. selamat gue Iya. ditangkap itu pasti. Nah ini bisa ditangkap 10 orang gimana tuh Bang Bonar? Ceritanya tuh awal mulanya. Ya itu kan motor ketinggalan itu. Satu. Gue bilang, Jadi barang bukti. nah polisi kan bapaknya, harusnya bapaknya aja yang mengambil motornya. Polisi bapaknya Mbe. Mbe itu polisi, harusnya kan dia yang ngambil aja Iya. kan aman. Heeh. Dia malamnya ngambil ke sana dia sendirian. Tapi dia ditangkap lah sama warga situ. Oh gitu. Dari situ larilah ke saya dia. Ini Pak, teman saya Bonar, gua ketangkap juga gua dia dulu. Saya baru ndin 10 orang tuh berentet dia ngaduk sini. Jadi kondisinya ada korban Bang, makanya begitu. Korban 4 kalau nggak salah ya, koma tuh. 0,1. Tuh pantatnya dibagi tuh. Oh, ya mungkin kalau masih nonton nih ya buat Iya, korban udah. permintaan maaf lah, kita jantan lah, kita Iya. ngakuin juga itu posisinya Bang ya. Coba Tapi Bang. udah ketemu juga kan sama orang tua korbannya juga. Oh, udah dimediasi namain, posisi ya. waktu itu, alhamdulillah syukurlah. Yang penting kita bayar pengobatan dari korban itu Ya, kita. intinya nggak lepas tanggung jawab lah Iya, ya. Ya, kita itu buat pengalaman juga. Ya ini salah satu dampak negatifnya lah. Iya, ada korban. Di satu momen kita merasa hebat, tiba-tiba begitu udah apes ya, yang itu kan orang tua juga yang Iya, pusing. susah. Semua orang tua yang pusing. Bener. Emang kita merasa hebat lah, gila bisa nyamperin ke sekolahan orang ya kan. Iya. Teman kita di bandain, kita samperin dan bener-bener itu jebol sekolahan sampai ada yang kena, ya itu suatu kebanggaan. Itu Cuma dibalik solidaritas itu. lah. Solidaritas temen. Oke, ini kita udah ngakuin minta maaf dari pihak Tubun untuk abang-abang yang di Grafika waktu itu. Sekali lagi mohon maaf atas kenakalan remajanya lah. Sekarang kan udah Iya. pada berkeluarga nih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lanjut ke Bang Hendro, mungkin ada yang disampaikan Bang untuk generasi-generasi Bang Hendro dan Bang Ireng nih. Yang Wah. sekarang. Buat anak-anak yang sekarang ya ikutin lah peraturan, sekolah pulang, berangkat jangan bolos-bolosan. Ya udah gitu ya. Enggak. Soalnya sekarang tuh udah kayak dulu. Lu sekolah ya lancar. Kalau emang niat sekolah bisa nyampe. Beda sama zaman abang dulu. Bener-bener ya namanya sekolah ya ada rintangannya lah ibarat kata ya Bang. Untuk Bang Ireng gimana Bang Ireng? Ya sekarang sih intinya apa ya, untuk zaman ini stop tawuran lah. Udah nggak zaman ya, Bang? Tawuran udah nggak zaman ya kan. Lagi pula tawuran itu kan juga nyusahin orang tua. Betul. Kalau ada apa-apa itu biaya orang tua juga, karena kalau untuk zaman anak sekolah kan belum bisa cari uang sendiri. Betul, kan Bang. seperti itu. Apalagi sekarang kan udah pada punya anak ya. Iya. Otomatis kan wah was-was dulu gue begini Nah, nih. kita ngerasain juga kan akhirnya kan. Iya betul Bang Ireng. Intinya di masa-masa kayak pandemi ini ada daring itu. Betul. Ya jangan putus semangat buat semuanya.
Ya, dari situ bukan berarti mereka nggak belajar seutuhnya kan. Iya betul, makanya itu. Ya kalau untuk yang mungkin ada yang rata-rata IQ-nya begini tuh ditingkatkan gimana caranya biar Iya. pelajaran itu masuk. Iya. Karena nyeselnya setelah lulus ya. Kenapa gue nggak biasa. belajar ini nih di makanya dunia kerja itu? Dulu nih gue pelajarin tapi gue waktu itu lagi di Klender nih. Kayak gitu kan intinya begitu Bang ya. Iya. Ih, gue lagi ngopi di Klender nih pelajaran ini nih. Tapi di dunia kerja itu Lain cerita lah. lain cerita. Ya mudah-mudahan aja lulusan-lulusan Tubun nih bisa bersaing lah di dunia kerja ya Bang ya. Amin iya. Ya. Bisa gitu. Bisa bawa nama Tubun juga, Nah, iyalah. Kemala Bayangkari kan, Ya. bisa bawa orang tua. Betul. Image buruknya mudah-mudahan segera terkikis Dihapuskan lah. Ya aja kan? lah, nggak usah. Terkikis lah Bang. Nggak usah lagi lah hal-hal Oh, keras betul. seperti itu udah nggak usah lagi. Cukup kita yang zaman dulu aja Iya, ngerasain. zaman jahiliyah ya Bang ya. Zaman sekolah harus banting-banting apa ibaratnya ada banyak halangan-halangan di Betul. jalan. Pontang-panting lah ibarat kata. Pontang-panting. Lu sekarang enak udah dikasih motor pada Nah, Bang anak dikasih sekarang. dimodalin ya. Dimodalin buat sekolah lah kita dulu. Boro-boro. Dimodalin bayarnya bertahap lagi. Betul. Guru kerja dulu. Iya. Iya. Baru bisa naik Gojek lagi. Iya. Nah, Ada bus sekolah lagi. Iya, saya rasa sih kalau misalnya cerita-cerita abang-abang ini diceritain bisa sampai pagi kali Bang ya. wah, kalau dibilang pahit ya pahit pada Iya. eranya itu bener. Cuma ya mohon diambil sisi baiknya diambil aja. sisi Itu baiknya, hikmahnya. yang dulu-dulu emang buat pelajaran ke depannya, bukan pelajaran itu kan atau pengalaman itu kan bukan dari diri kita sendiri. Ya, pengalaman orang lain itu bisa jadi suatu pelajaran ya Bang. Iya, ya kalau untuk yang dulu mungkin diambil apa ya, untuk saling merangkul ya kebersamaannya Nah, boleh. itu solidnya anak Nah, STM itu tuh. nanti suatu saat kan kalau mereka lulus jadi sosialisasi rukun tetangga kan. Betul. Apalagi zaman sekarang kita tahu sendiri lah. Iya. Udah nggak ada yang namanya kumpul-kumpul begini, apalagi PPKM seperti Betul. ini. Masing-masing aja. Iya. Oke, saya rasa cukup banget nih. Terima kasih buat Bang Ireng, Iya, sama-sama. Bang Endro, Bang Bonar, Bang Din atas waktunya. Dan buat angkatan 2007 semoga bisa bersilaturahmi lagi lah. Jangan padam obor lah. Masa 3 tahun bersama, 3 tahun keras ibarat kata di STM lepas gitu aja. Mudah-mudahan dengan video ini bisa menjalin kembali silaturahmi angkatan 2007. Ya, dari saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hitam oren Tubun Brotherhood. Like a Hellcat.